kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desi Elfrida Panggabean. Dan saya Winda Manado. Dalam video ini kami akan membuat alat peraga untuk kaum anak tentang moderasi beragama. Dan kami juga akan menunjukkan bagaimana cara pembuatannya serta mempraktikkannya kepada kelompok anak. Mari saksikan video berikut ini. Kita akan membuat dua alat peraga. Ini adalah alat peraga yang pertama dan ini adalah alat peraga yang kedua. Untuk bahan-bahannya, yang pertama kita sediakan karton 2 biji dan kertas manila 2 biji. Kemudian cat cair dan kuas, gunting dan spidol, lem, hektar, alat-alat tulis dan stabilo. Dan untuk bahannya yaitu jagung yang telah dihaluskan dan dipotong, kacang hijau secukupnya, dan beras secukupnya. Proses pembuatannya adalah pertama kita tempelkan kertas manila kepada karton dengan hektar. Kedua kertas tersebut kita gunakan. Kemudian kita gunting sisa-sisa kertas bagian pinggirnya supaya terlihat rapi. Setelah itu kita tuliskan menggunakan spidol huruf yang akan kita tempelkan biji-bijian. Kita kasih ruang untuk tempat bijinya. Lalu kita tempelkan jagung yang telah dihaluskan kepada huruf hingga semua tertutupi dan akan terbentuk seperti ini. Sama kita lakukan juga untuk huruf-huruf yang berikutnya. Pada bagian ini kita akan menempelkan biji kacang hijau hingga semua huruf tertutupi dan akan menghasilkan seperti ini. Berikutnya kita menggambar hati yang retak. Kita warnai dan pada bagian ini kita tempelkan beras yang telah diwarnai dengan cat warna merah. Lalu pada gambar berikutnya kita tempelkan jagung dan kita tuliskan huruf 70 kali 7. Inilah hasil untuk bahan ajar yang pertama. Bahan ajar yang kedua kita lakukan hal yang sama juga. Setelah kertas manila ditempelkan pada karton, kita tinggal menempelkan gambar-gambar yang dibutuhkan dan menuliskan huruf-huruf keterangannya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam dalam agama, budaya, dan suku. Tahu nggak adik-adik bahwa Indonesia memiliki 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dengan perbedaan ini sering sekali nih ada permasalahan dan juga perpecahan yang terjadi antar umat beragama. Nah, oleh sebab itu, pemerintah membuat suatu program yaitu moderasi beragama. Apa sih itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sebuah cara pandang, sikap, perilaku dalam menjalankan ajaran agama yang berada di posisi tengah-tengah, adil, seimbang, dan tidak berlebih-lebihan dalam beragama, serta tidak ekstrim. Moderasi beragama harus dijalankan oleh setiap umat beragama, baik umat beragama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu, dan Katolik. Nah, perlu adik-adik ketahui ya bahwa yang dimoderasi itu bukanlah agamanya, melainkan cara kita dalam menjalankan ajaran agama. Nah, bagaimana sih agama Kristen mengajarkan moderasi beragama?
waktu Yesus di dunia, dia sudah menjalankan moderasi beragama. Salah satu contohnya adalah ketika orang Samaria berjumpa dengan Yesus saat perempuan Samaria itu sedang mengambil air. Nah, Yesus tahu kok bahwa orang Samaria itu tidak mengenal Allah, tetapi Yesus tetap mau berbincang-bincang dengan dia. Bahkan Yesus juga meminta minum dengan dia. Itu karena Yesus mengasihi semua manusia. Tentang mengasihi tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34. Firman Tuhan berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dan itu adalah hukum pertama dan hukum yang terutama. Jadi adik-adik harus mengasihi orang yang lebih tua dari kita, mengasihi teman sebaya, mengasihi ayah dan ibu, mengasihi saudara, walaupun itu berbeda agama dari kita. Nah, jadi bagaimana sih cara kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang saling mengasihi? Salah satunya adalah dengan cara mengampuni. Adik-adik, kalau adik-adik dikucilkan, dihina, bahkan diremehkan oleh teman-teman kita, termasuk orang-orang yang berbeda agama dari kita tidak boleh egois, marah, dendam, benci. Nanti hati kita bisa retak. Tetapi Tuhan berkata, jika kamu mengampuni, Tuhan akan mengampunimu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mampu mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Wah, banyak sekali ya. Berarti kita harus mampu mengampuni setiap kesalahan-kesalahan dari teman-teman kita, supaya hidup kita menjadi rukun. Jadi adik-adik, dengan adik-adik dapat mengasihi dan juga mengampuni, adik-adik sudah melakukan moderasi beragama. Oleh karena itu, mari adik-adik kita menjalankan moderasi beragama dan kita suarakan moderasi beragama kepada teman-teman kita. Wah, tidak terasa kita sudah belajar banyak tentang moderasi beragama. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali.